Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Inspiratif Minggu Biasa ke-13 berdasarkan Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Tantangan mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada suatu hari Indra, seorang yang tidak beragama, datang kepada guru Asat dan berkata, "Tunjukkanlah kepadaku Allah yang bisa kusembah dan agama yang bisa kupercayai." Guru Asat membawa orang itu ke dalam sebuah tempat ibadah di mana terdapat banyak patung dewa-dewi. Di depan sebuah patung, guru Asat berhenti dan berkata, "Ini adalah Dewa Bagda." Dewa itu berjanji untuk mengakhiri penderitaan di atas muka bumi ini. Indra menggeleng-gelengkan kepala dan meminta guru Asat untuk menunjukkan patung dewa-dewi lainnya. Setiba di sebuah patung yang lain, guru Asat berkata, "Ini adalah patung Dewa Yopah." Dewa ini mengajarkan manusia cara-cara untuk luput dari penderitaan. Sekali lagi, Indra menggeleng-gelengkan kepala dan meminta guru Asat untuk memperkenalkannya dengan dewa yang lain. Akhirnya, mereka berhenti pada sebuah salib yang berukuran setinggi manusia. Indra memperhatikan salib itu dengan penuh rasa ingin tahu. Siapakah Allah ini yang membiarkan dirinya disalibkan? Ini adalah Yesus Kristus, Allah orang-orang Kristen. Indra kemudian meminta guru Asat untuk menceritakan Yesus itu kepada dirinya. "Mengapa Anda tertarik untuk menjadi Kristen?" tanya guru Asat. Dengan tenang Indra menjawab, "Dewa yang menjanjikan bisa mengakhiri penderitaan manusia di bumi ini adalah bohong, karena penderitaan tidak bisa dilenyapkan dari atas muka bumi ini. Sedangkan Dewa yang mengajarkan cara-cara untuk mengakhiri penderitaan adalah penakut, sebab orang tidak bisa lari dari penderitaan. Karena begitu ia luput dari penderitaan yang satu, akan muncul penderitaan lainnya. Sebaliknya, Allah orang Kristen yang pernah menderita akan membuat manusia mengerti makna penderitaan dan karena itu mampu memikulnya. Itulah sebabnya saya memilih Allah orang Kristen." Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan oleh Indra dalam cerita tersebut rupanya tidak terlalu berlebihan. Memilih Allah orang Kristen yang pernah mati di kayu salib, tapi kemudian bangkit lagi pada hari ketiga, tidaklah selalu mudah. Allah orang Kristen itu tidak mengajarkan kita hidup yang mudah dan gampang. Sebaliknya, Dia memberitahukan kita tantangan-tantangan yang tidak selalu mudah, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memperingatkan para muridnya sejumlah tantangan apabila mereka sungguh-sungguh ingin menjadi murid-murid Yesus. Tantangan itu antara lain adalah bahwa mereka harus mengasihi Yesus lebih daripada orang tua dan saudara-saudarinya. Barang siapa mengasihi bapa dan ibunya, putra atau putrinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Mereka juga harus rela mengorbankan nyawanya demi Yesus dan rela memperlakukan semua orang seolah-olah mereka itu adalah Yesus sendiri. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, dia menyambut Dia yang mengutus aku. Melalui pernyataan-pernyataan tersebut, Yesus menunjukkan siapakah yang layak dan bisa menjadi murid-muridnya. Menurut Yesus, orang-orang yang layak menjadi murid-muridnya adalah mereka yang berani meninggalkan segala-galanya demi kerajaan Allah.
Orang-orang seperti itu harus bisa meneruskan karya belas kasihan Yesus dan rela menanggung resiko ditolak atau mungkin juga dibunuh. Itulah sebabnya pada akhir wejangan itu Yesus menantang murid-muridnya untuk menerima resiko tersebut. Hanya orang-orang yang bersedia menerima resiko-resiko yang dikemukakan oleh Yesus boleh dianggap layak untuk menjadi muridnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, menjadi murid Yesus dengan tuntutan-tuntutan yang luar biasa sebagaimana telah disebutkan bukanlah perkara gampang. Secara manusiawi, kita tidak mungkin mampu menjadi murid-murid Yesus. Tetapi kita juga percaya bahwa Tuhan yang menantang kita untuk memikul salibnya dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada kita akan memampukan kita untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu. Tugas kita adalah selalu menyerahkan diri kepadanya. Setiap kali kita mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaan sebagai murid-murid Yesus, hendaknya kita menyampaikan hal itu kepada Tuhan sendiri. Kita bukanlah pemilik pekerjaan-pekerjaan itu, melainkan Tuhan sendiri. Kita adalah cuma pekerja-pekerja. Dan sebagai pekerja-pekerja, selayaknya kita melaporkan kepada Tuhan kita setiap kali kita mendapat kesulitan dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.